Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayhan Nazim Budiarto, mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019, mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2022. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis naratif, analisis semiotika, dan analisis framing. Dan yang pertama adalah analisis naratif. Apa itu naratif? Yang berada di PPT ini itu menurut David dan Lightfoot tahun 2004 dalam Caswell 2007, penelitian naratif mempunyai banyak bentuk dan berakar dari disiplin ilmu, kemanusiaan, dan sosial yang berbeda. Naratif bisa berarti tema yang diberikan pada teks atau bentuk pendidikan dalam penelitian kualitatif. Itu dari Chess tahun 2005. Terus kemudian ada struktur naratif. Gaya naratif merupakan kekuatan dari riset kualitatif. Tekniknya sama dengan bentuk storytelling, di mana cara penguraiannya yang menghaburkan batas-batas fiksi, jurnalisme, dan laporan akademis. Atau dalam bahasa Inggris itu dikatakan narrative in storytelling models blur the lines between fiction, journalism, and scholarly studies. Terus ada beberapa bentuk dari penelitian naratif. Di antara lain, yang pertama itu ada menggunakan pendekatan kronologis, dan yang kedua menyempitkan dan memfokuskan pembahasan. Jadi yang pertama itu menggunakan pendekatan kronologis. Itu seperti menguraikan peristiwa demi peristiwa, dibentangkan secara perlahan mengikuti proses waktu atau slowly over time. Ketika menjelaskan subjek studi mengenai budaya saling berbagi di dalam kelompok atau a culture sharing group, narasi kehidupan seseorang atau the narrative of the life of an individual atau evolusi sebuah program atau sebuah organisasi. Terus yang kedua itu menyebutkan dan memfokuskan pembahasan. Laporan juga seperti pendeskripsian berbagai kejadian berdasarkan tema-tema atau perspektif tertentu. Gaya naratif dari studi kualitatif bisa juga menggerakkan sosial tipikal keseharian hidup seseorang atau a typical day in life dari sosok individu atau kelompok. Oke, next. Terus kemudian kita di naratif ada karakteristik penelitian naratif. Yang pertama itu ada pengalaman individu, yang kedua ada kronologi pengalaman, terus ada pengumpulan cerita, ada restoring, coding tema, konteks atau latar, dan kolaborasi. Saya akan menjelaskan satu persatu dari pengalaman individu dulu. Oke, yang pengalaman individu itu penelitian naratif berfokus pada pengalaman satu individu atau lebih. Peneliti mengeksplor pengalaman-pengalaman individu itu. Jadi peneliti itu menggali seluruh informasi dari satu individu atau satu kelompok. Jadi di karakteristik ini kita bisa mendapatkan banyak sekali bahan untuk mengerjakan penelitian naratif ini. Terus pengalaman yang dimaksud itu pengalaman pribadi dan pengalaman sosial dari sang individu. Terus kemudian penelitian naratif juga berfokus memahami pengalaman masa lalu individu dan bagaimana pengalaman itu memberi kontribusi pada pengalaman masa sekarang dan juga masa depan. Terus kemudian
Yang kedua ada kronologi pengalaman. Kronologi pengalaman ini itu adalah memahami masa lalu individu, seperti juga masa sekarang dan masa depan. Adalah salah satu unsur kunci dalam penelitian naratif. Penelitian naratif menganalisis suatu kronologi dan melaporkan pengalaman individu. Ketika peneliti berfokus pada pemahaman pengalaman ini, peneliti memperoleh informasi tentang masa lalu, masa sekarang, dan juga masa depan. Sang partisipan atau sang individu ini. Kronologi yang dimaksud dalam penelitian naratif adalah peneliti menganalisis dan menulis tentang kehidupan sang individu, menggunakan urutan waktu menurut kronologi kejadian. Terus kemudian ada pengumpulan cerita. Pengumpulan cerita, ini peneliti memberi tekanan pada pengumpulan cerita yang diceritakan oleh individu kepadanya atau dikumpulkan dari beragam field text. Cerita dalam penelitian naratif adalah orang yang pertama langsung secara lisan yang mengatakan atau menceritakan. Cerita biasanya memiliki awal, tengah, dan akhir. Cerita secara umum harus terdiri dari unsur, waktu, tempat, plot, dan adegan. Peneliti naratif mengumpulkan cerita dari beberapa sumber data. Field text dapat diwakili oleh informasi dari sumber lain yang dikumpulkan oleh peneliti dalam desain naratif. Cerita dikumpulkan dengan banyak diskusi, percakapan, atau wawancara. Terus ada restoring. Cerita pengalaman individu yang diceritakan kepada peneliti diceritakan kembali dengan kata-kata sendiri oleh peneliti. Peneliti melakukan ini untuk menghubungkan dan mengurutkannya. Restoring adalah proses di mana peneliti mengumpulkan cerita, menganalisis dengan unsur kunci cerita itu ada waktu, tempat, plot, dan adegan, dan kemudian menulis kembali ulang cerita untuk mendapatkan dalam urutan kronologis. Terus ada coding tema. Peneliti naratif dapat memberi kode dari cerita atau data menjadi tema-tema yang memberikan kompleksitas sebuah cerita dan menambah kedalaman untuk menjelaskan tentang pemahaman pengalaman individu. Terus ada konteks atau latar. Peneliti menggambarkan secara terperinci latar atau konteks di mana pengalaman individu menjadi pusat fenomenanya. Ketika melakukan restory, cerita partisipan dan menentukan tema, peneliti masukkan rincian latar atau konteks pengalaman partisipan. Latar atau setting dalam penelitian naratif boleh jadi teman-teman, keluarga, tempat kerja, rumah, dan organisasi sosial atau sekolah. Terus ada kolaborasi. Peneliti dan partisipan berkolaborasi sepanjang proses penelitian. Peneliti secara aktif meliput partisipannya dalam memeriksa cerita yang dibukakan atau dikembangkan. Kolaborasi bisa meliputi beberapa tahap dalam proses penelitian, dari merumuskan pusat fenomena sampai menentukan jenis field text yang akan menghasilkan informasi yang berguna untuk menulis laporan cerita pengalaman individu. Kolaborasi meliputi negosiasi hubungan antar peneliti dan partisipan untuk mengurangi potensi gap atau celah antara penyampaian naratif dan pelapor naratif. Kolaborasi juga termasuk menjelaskan tujuan dari penelitian kepada partisipan, negosiasi transisi dari pengumpulan data sampai menulis cerita dan menyusun langkah-langkah untuk berbaur dengan partisipan dalam penelitian. Itu adalah penjelasan analisis naratif. Kemudian ada penjelasan analisis framing. Framing adalah apa itu sih framing? Nah, framing adalah salah satu cara analisis media seperti halnya analisis isi dan analisis semiotik. Secara sederhana,
Framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau dengan kata lain, framing digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Terus ada model framing. Yang pertama itu adalah model Murray-Edelman. Adalah pandai komunikasi yang banyak menulis mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Edelman mendasarkan framing untuk kategorisasi pemakaian perspektif tertentu dengan pemakaian kata-kata yang tertentu pula dapat menandakan bagaimana fakta atau realitas dipahami. Terus kemudian ada Robert Enman, adalah salah satu orang pandai yang meletakkan dasar-dasar untuk analisis framing untuk studi isi media. Konsep framing oleh Edman digunakan untuk menggambarkan bagian seleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas yang terbangun oleh media massa. Framing dapat dipandang untuk penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas, sehingga isu tertentu mendapatkan alokan lebih akbar daripada isu lainnya. Kemudian ada semiotika. Semiotika adalah salah satu dari 7 tradisi dalam teori komunikasi yang diungkapkan oleh Robert T. Schreck sebagai sebuah teori komunikasi. Teori semiotika komunikasi memandang komunikasi sebagai sebuah proses yang berdasarkan pada sistem tanda, termasuk di dalamnya adalah bahasa dan semua hal yang terkait dengan kode-kode nonverbal untuk berbagi makna yang melintas kesenjangan yang terjadi antara sudut pandang subjektif. Hal ini dikarenakan kita tidak pernah dapat mengetahui secara langsung apa yang menjadi pikiran subjektif ataupun perasaan orang lain, maka seluruh komunikasi dilakukan berdasarkan penggunaan tanda-tanda. Di sini ada konsep semiotika menurut Roland Barthes. Menurut Barthes, semiotika memiliki beberapa konsep inti, yaitu signifikan, denotation, dan connotation, serta metalanguage atau myth. Nah, di sini ada signifikan, demonstration, dan metalanguage. Saya akan menjelaskan salah satu, yaitu pertama, signifikan. Menurut Barthes, signification dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berupa tindakan yang mengikat signifier dan signifid dan yang menghasilkan sebuah tanda. Dalam proses tersebut, dua bagian dari sebuah tanda tergantung satu sama lain dalam arti bahwa signifid diungkapkan melalui signifier dan signifier diungkapkan dengan signifid, misalnya kata kucing. Ketika kita mengintegrasikan signifier kucing dengan signifid hewan berkaki 4 yang mengeong, maka bahasa tanda kucing pun muncul. Proses ini disebut sebagai signification atau sebuah sistem signifikasi. Terus ada denotasi dan konotasi. Dalam semiotika, denotasi dan konotasi adalah dua istilah yang menggambarkan hubungan antara signifier dan signifid. Selain itu, denotation dan connotation juga menggambarkan sebuah perbedaan analitis yang dibuat antara dua jenis signifid, yaitu denotative signifid dan connotative signifid. Denotation dan connotation selalu digambarkan dalam istilah level of representation atau leveling of meaning dalam bukunya yang berjudul Elements of Semiology, Roland Barthes. Terus ada denotation adalah order of signification yang pertama. Pada tingkatan ini terdapat sebuah tanda yang terdiri atau sebuah signifier dan sebuah signifid. Dalam artian, denotasi merupakan apa yang kita pikirkan sebagai sebuah literal bersifat tetap dan memiliki makna kamus sebuah kata yang secara ideal telah disepakati secara universal. Terus ada metalanguage. Metalanguage atau mitos.
Pada bagian akhir dari bukunya, berjudul Mitologis Ronald Barthes, mengkombinasikan beberapa contoh kasus dalam sebuah satu teori yang diramu melalui tulisannya berjudul Mythi Today. Barthes mencoba untuk mengkonseptualisasikan mitos sebagai sebuah sistem komunikasi. Oleh karena itu, sebuah pesan tidak dapat mungkin menjadi sebuah objek, konsep, atau gagasan, melainkan sebuah bentuk signification. Ia juga menganalisa proses mitos secara jelas dengan menyajikan contoh-contoh yang khusus. Berdasarkan definisi yang dirumuskan oleh Ferdinand de Saussure, Barthes mendapat bahwa signification dapat dibagi ke dalam denotation dan connotation. Yang dimaksud dengan denotation tingkatan makna deskriptif dan literal yang dibagi oleh sebagian besar anggota dalam sebuah kebudayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan connotation adalah makna yang diberikan oleh signifiers yang terhubung dalam kebudayaan yang lebih luas, seperti kepercayaan, sikap, kerangka kerja, dan ideologi bentuk sosial. Mitos merupakan a second-order semiotical system, sebuah tanda dalam sistem pertama menjadi signifier pada sistem kedua. Menurut Barthes, tanda adalah sistem pertama atau bahasa sebagai bahasa objek dan mitos sebagai meta-language. Signification mitos menghapus sejarah atau narasi tanda dan mengisi kosong tersebut dengan makna yang baru. Ya, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.